sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Sebelum kita masuk ke sistem peredaran darah pada ikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian ikan secara umum. Ikan adalah hewan yang hidup di air, bergerak menggunakan sirip, bernafas menggunakan insang, memiliki tulang belakang, dan berdarah dingin. Sistem peredaran darah pada ikan. Ikan adalah hewan yang memiliki sistem peredaran darah yang paling sederhana daripada kelompok hewan lainnya. Hewan air ini memiliki beberapa organ yang berperan dalam peredaran darahnya, yaitu jantung, kapiler insang, dan kapiler tubuh. Jadi dari bilik jantung, ikan akan mengalirkan darah menuju insang untuk terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Setelah terjadinya pertukaran oksigen, darah yang penuh oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian darah akan kembali masuk ke jantung dan kembali mengalir lagi ke insang. Dengan sistem yang sudah dijelaskan, peredaran darah pada ikan ini disebut sebagai sistem peredaran darah tunggal. Sistem peredaran darah tunggal ini terjadi karena darah hanya mengalir satu kali melalui jantung. Organ pada sistem peredaran darah ikan. Ada beberapa jenis organ yang berperan dalam proses peredaran darah ikan. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan organ berongga yang terletak di dalam rongga ruang mediastina atau bagian posterior lengkung insang. Organ ini memiliki peranan memompa darah dengan bantuan otot licin yang akan berkontraksi secara ritmis. Darah pun akan dipompa dari vena menuju ke arteri. Pada jantung ikan juga terdapat sistem klub yang membuatnya mengalirkan darah hanya satu arah saja. Jantung pada ikan terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, sinus venosus. Sinus venosus adalah ruang jantung pertama yang paling belakang. Fungsinya sebagai ruang penerima pertama darah dari seluruh tubuh. Yang kedua, atrium. Letaknya di depan sinus venosus. Atrium mempunyai dinding tebal dari sinus venosus dan mempunyai katup pada bagian depannya untuk menjaga agar darah yang sudah keluar dari ruang tersebut tidak kembali. Fungsinya sebagai ruang penampungan. Yang ketiga, ventrikel. Ventrikel merupakan ruang jantung yang berdinding paling tebal dan kuat yang selalu berdenyut memompa darah ke seluruh tubuh. Ventrikel mempunyai katup di depannya untuk mencegah darah yang telah dipompa tidak kembali. Yang keempat, bulbus arteriosus. Terletak di depan ventrikel, di dalamnya terdapat beberapa katup yang berfungsi untuk mencegah sama sekali darah yang telah dipompa. Setelah jantung, yang kedua ada kapiler insang. Kapiler insang ini merupakan alat pernapasan yang umumnya hanya dimiliki oleh organisme air seperti ikan. Organ ini memiliki peran untuk menangkap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang diterima ikan akan diterima darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Yang terakhir ada saluran darah. Saluran darah ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang jauh alirannya dari jantung. Jadi arteri ini akan mengalirkan darah yang keluar dari insang menuju ke bagian-bagian tubuh. Karena itu biasanya arteri akan memiliki darah dengan kandungan kaya oksigen. Yang kedua, vena. Struktur vena pada ikan sama seperti arteri, namun memiliki dinding lebih tipis dan rongga yang lebih besar. Yang ketiga, kapiler. Kapiler merupakan percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dengan jaringan atau sel.